Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala,
untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana Yesus menderita untuk menanggung dosa kita, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Mari kita beribadah dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita, di mana hari ini kami memperingati kematian Engkau di kayu salib. Kira kuasa Roh Kudus pimpin kami, memberi kami pengertian makna dari perjalanan Bapa yang ada di bumi ini 2000 tahun lalu, untuk menjalankan semua visi misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kuasa-Mu yang memimpin kami, supaya kami mengerti makna dari Jemaat Agung ini. Kami berdoa, Tuhan tolong kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh untuk mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan kuasa Roh Kudus pimpin hamba-Mu, dan mulut hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema khotbah kita adalah menang dalam penderitaan. Saudara kasih Tuhan, Jumat Agung bukan sekedar hari berduka, tapi ini adalah hari yang penuh makna terdaram dalam sejarah penembusan manusia. Hari ini Yesus anak Allah disalibkan demi dosa kita. Banyak orang menghindar pembicaraan tentang penderitaan darah Kristus dan salib. Tapi justru di sanalah letak kasih yang setia yang dinyatakan. Kita memperingati hari ketika Yesus disalibkan. Mengapa hari penderitaan bisa disebut agung? Karena penderitaannya menghasilkan keselamatan bagi manusia. Ini bukan tragedi biasa, tapi ini adalah rencana Allah yang sempurna untuk menyelamatkan dunia. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya memberikan satu ilustrasi. Seorang ayah mendonorkan jantungnya untuk menyelamatkan anaknya. Ini bukan akhir dari menyedihkan, tetapi pengorbanan seorang ayah supaya anaknya itu dihidupkan, supaya anaknya diselamatkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, demikian juga salib merupakan pengobatan kasih yang menyelamatkan kita dari maut dan kekal. Saudara kasih Tuhan, salib adalah penyerahan diri yang sukarela. Bukan salib memaksakan Yesus, tetapi kasih-Nya yang Dia lakukan untuk kita semuanya. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 16, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus bisa saja memanggil malaikat untuk menyelamatkan dirinya, tapi Dia memilih tetap disalib. Saudara-saudara kasih Tuhan, kenapa? Karena salib itu ada simbol kutuk menjadi saluran berkat. Salib adalah alat hukuman yang memalukan dan mengerikan, tetapi Yesus menjadikannya sebagai alat penebusan dan kemenangan. Saudara kasih Tuhan, karena Allah tetap berdaulat sekalipun manusia jahat, Pilatus, imam-imam kepala, tentara, Allah tetap mengendalikan segala sesuatu.
Salib bukan kekalahan, tetapi rencana yang sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun sebelumnya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi penderitaan Kristus bukan tanpa arti. Di dalam Yohanes 19 ayat 23 sampai 27, mari kita baca bersama-sama. Ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil jubah itu, tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ayat 24. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuat undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itulah murid itu menerima dia dalam rumahnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara, ini penderitaan yang bukan biasa-biasa. Ketika Yesus harus menanggung dosa kita semuanya, Yesus harus menderita fisik. Ia dicabuk, diludahi, dimahkotai duri, dipaku di tangan dan di kaki. Ini merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ini semua bukan karena ia bersalah, tapi kita yang berdosa. Tetapi dia yang harus dihukum. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya 53:5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah penderitaan Kristus yang Yesus lakukan untuk semua kita. Jadi bukan biasa-biasa. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ada seorang anak manusia yang mau mengorbankan segala sesuatu, fisik, tubuh, jiwa, untuk semua orang. Hanya Yesus yang lakukan itu, saudara. Nah, maka saudara kasih Tuhan, penderitaan bukan karena emosional, bukan karena sosial. Yesus diteranjangi dan diundi pakaiannya. Ia ditinggalkan oleh para muridnya. Bahkan di kayu salib, ia memanggil Allah dan merasa ditinggalkan. Ketika di kayu salib, dia memanggil Allah Bapa, tetapi merasa dia ditinggalkan. Betapa penderitaannya. Dia mengambil semua dosa manusia, dia tanggung dalam dirinya. Sehingga dia harus memikul di dalam salib dengan penderitaan yang secara manusia, yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak mampu manusia biasa dapat lakukan. Saudara-saudara kasih Tuhan, penderita tidak menghentikan kasihnya. Dalam kondisi menderita, Yesus masih memperhatikan Maria, ibunya. Ia menunjukkan bahwa kasih Allah tetap berjalan, bahkan di tengah-tengah penderitaan, saudara-saudara kasih Tuhan. Dia terus bisa memperhatikan ibunya, dia memperhatikan muridnya di saat-saat dia menderita yang sangat luar biasa. Itu menunjukkan kasih Tuhan itu begitu besar yang tanpa terbatas. Saudara kasih Tuhan, kematian menggenapkan rencana keselamatan buat kita semuanya. Dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkata ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Saudara kasih Tuhan, aku haus itu artinya bukti Yesus dalam kemanusiaannya. Ia benar-benar manusia, merasa sakit, haus, rapal, dan kelelahan yang luar biasa. Ia juga sungguh-sungguh Allah, karena ia tetap taat sampai mati. Saudara-saudara kasih Tuhan, di ayat 30 sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkata ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, sudah selesai.
Itu ada kalimat kemenangan. Sudah lunas. Sudah terbayar. Semua utang dosa manusia telah dibayar lunas oleh darah Kristus. Tidak perlu korban tambahan. Tidak perlu amal atau usaha untuk menambah keselamatan. Karena sudah dilengkapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makalah Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Ia menyerahkan nyawanya sendiri. Yesus tidak dibunuh dengan paksa. Ia menunduk kepala dan menyerahkan nyawanya. Ia mati dalam kendali penuh karena misinya sudah selesai. Saudara-saudara kasih Tuhan, pesan dalam khotbah Jumat Agung ini. Pertama, dosa adalah masalah yang serius. Kalau dosa bisa diselesaikan dengan cara lain, Yesus tidak perlu mati. Karena dosa begitu berat, hanya darah Kristus, darah Anak Allah yang bisa menembusnya. Jangan anggap dosa itu sepele. Kedua, jangan ragu akan kasih Allah. Banyak orang merasa tidak layak datang kepada Tuhan Yesus. Tapi salib berkata, lihat aku sudah mati untukmu. Tidak ada dosa yang terlalu besar hingga tidak bisa diampuni oleh salib Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, hiduplah dalam kemenangan salib Yesus. Jangan hidup dalam rasa bersalah terus-menerus. Jangan hidup dalam perbudakan dosa. Karena sudah selesai. Kita bebas diampuni menjadi anak-anak Allah yang penuh dapat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berikan saudara satu ilustrasi lagi. Seorang ayah yang menyelamatkan anaknya dengan mengorbankan diri. Bayangkan ada seorang anak kecil yang menderita penyakit jantung langka. Satu-satunya cara agar ia bisa hidup dalam menerima transplantasi jantung. Tetapi tidak ada donor yang cocok. Kecuali satu orang, ayahnya sendiri. Sang ayah sadar bahwa satu-satunya cara menyelamatkan anaknya adalah dengan mengorbankan hidupnya agar jantungnya bisa diberikan kepada anaknya. Setelah berdoa dan mempertimbangkan semuanya, ayah itu berkata, aku lebih rela mati agar anakku bisa hidup. Itulah yang terjadi. Anak itu selamat karena ayahnya memberikan nyawanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, makna ilustrasi ini adalah bagi orang lain. Ini mungkin terdengar tragis. Tapi bagi sang anak, itu adalah kisah keselamatan. Sang ayah tidak dipaksa. Ia rela memberikan hidupnya karena kasih. Sama seperti itu, Yesus menyerahkan dirinya disalib karena kasih kepada kita. Ia tidak disalibkan karena lemah, tapi karena kasihnya begitu besar daripada penderitaannya. Maka salib itu bukan tragedi, tapi pengorbanan kasih yang menyelamatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami sangat bersyukur. Hari ini kami mendapat keselamatan karena Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lalu mati di kayu salib untuk mengambil semua dosa kita. Dosa kita yang tak bisa disemurnikan. Dosa kita yang tak bisa diselesaikan. Yang tak bisa ada jalan keluar. Karena darah Kristuslah yang telah menyelesaikan semua ini. Terima kasih Tuhan, kami semua yang percaya dalam Kristus yang telah mendapat keselamatan karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan kami terus mendapat mengabarkan Injil kepada saudara-saudara kita yang masih belum terima Engkau sebagai Juru Selamat agar mereka juga bisa diselamatkan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemenangan dan penderitaan, Yesus menjalankan semua itu demi kita semuanya. Untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dia harus tanggung penderitaan dengan sangat derita. Bukan manusia biasa, tapi manusia yang memang adalah 100% Tuhan yang sanggup menderita yang begitu luar biasa. Sehingga hari ini semua orang yang berdosa, jika mau terima Tuhan Yesus Kristus, maka dosanya semua diampuni, dibersihkan oleh darah Kristus. Maka semua orang yang mau percaya kepada Kristus mendapat keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.